kondisi sehat walafiat. Allah selalu melindungi kita semua. Salam yang Api ucapkan adalah suatu doa. Kalau Anda balas, itu juga merupakan doa buat Api, ya, buat kita semua. Dan itu menjadi pahala. Dan bagi Anda yang mungkin mendengarkannya, walaupun tidak terdengar salamnya, insya Allah tetap Anda balas salam Api. Anak-anak sekalian, di pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan kita punya niat semuanya semata-mata untuk mencari keberkahan dan mencari ridha Allah, sehingga kita mudah dilancarkan. Dalam kondisi sehat walafiat ya, anak-anak semua di sini yang hadir. Yang hadir sini ada 14, ya, ada 14 orang yang hadir. Jumlahnya sekitar 20 berapa, 28-an ya, yang harusnya ya, tapi mungkin belum masuk kelas dan mungkin ada yang masih tidur-tiduran atau bahkan mungkin ada yang masih belum bangun. Ya, kalau kita lihat dari kondisi yang semakin kesini kan memang kadang semangat kita bisa jadi turun ya. Kenapa ya? Karena banyak hal yang memang sangat membatasi kita untuk beraktivitas, dan itu juga akan menyebabkan pikiran kita yang pada akhirnya daya kerja kita juga akan menurun. Namun hal itu kan kita tidak harus kalah dengan kondisi ya. Jadi kita harus tetap berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melawan kondisi tersebut, sehingga kita menjadi orang yang tidak pernah menyerah dalam kondisi apapun nanti di lapangan. Anak-anak sekalian, ya Api juga merasa sebenarnya kondisi Api juga kurang begitu bagus, masih belum bagus sekali. Sudah cukup lama Api juga merasa kurang sehat, dan bersyukur karena dalam pandemi ini Api masih bisa bertatap muka dengan Anda walaupun dalam kondisi daring ya. Namun aktivitas Api masih bisa Api lakukan karena itu kewajiban. Hanya terkadang pengalaman-pengalaman yang kemarin-kemarin selalu saja kondisi yang Api paksakan untuk tetap harus mengajar Anda, terkadang kurang begitu direspon sama kalian ya, karena sesuatu hal Api tidak tahu ya kenapa kurang merespon, karena mungkin sudah jenuh dengan matematikanya atau memang kalian sudah lebih paham terhadap materi matematikanya yang diajar oleh guru-guru yang lain. Karena memang kelas 12 kan ini kali lagi tidak seperti pelajaran lain di matematika wajib. Sentuhan matematika wajib sudah selesai jauh-jauh hari yang lalu. Kadang lebih konsen kepada materi yang umum yang sifatnya mungkin bisa mempersiapkan diri menghadapi SPM nanti ya. Kartu Api selalu meluangkan waktu, ya, karena kewajiban waktu yang sudah disiapkan oleh sekolah. Tidak punya trik lain untuk bisa mengajar Anda di pada materi-materi tertentu. Sehingga karena pemetaan yang Anda kuasai ya, Anda yang lebih paham ya di bagian mana yang memang mungkin Anda merasakan bahwa saya kurang terhadap materi ini, akan diimplementasikan dengan soal-soalnya, kita diskusi. Meskipun dalam perjalanan dalam pembahasan soal PKW, Api akui juga tidak selancar mungkin yang kalian temukan terhadap guru-guru lain. Jujur Api kesini memang agak kurang berkontribusi lah terhadap pemahaman materi pada kalian ya. Banyak hal yang menjadi kendala di posisi daring ini. Mungkin guru lain tidak menjadi kendala, bagi Api cukup menjadi kendala. Anak-anak sekalian, jadi tadi Api awali dengan pembicaraan tadi. Seperti biasa di kesempatan kali ini Api berharap muncul persoalan-persoalan yang ada pada kalian. Kalian bisa mencoba untuk menanyakan
mendiskusikan berbagai hal terkait dengan matematika. Ya tidak batas dengan matematika wajib, tidak terbatas oleh matematika minat, mungkin pengetahuan kuantitatif juga, atau di saintek ya. Anda bisa tanyakan, kita diskusikan. Jadi masalah itu yang lebih menarik kalau kalian lebih respon untuk pertemuan kita kali ini. Ya anak-anak, itu yang Api sampaikan di awal, maka Api menunggu dari bahan yang ingin kalian pertanyakan pada kesempatan kali ini. Silakan, ada yang ditanyakan. Ya, absen di GCR ya absennya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Kami menunggu yang lainnya. Persiapkan dulu soal absennya juga. Tanggal berapa sekarang itu ya? Tanggal 15. Absennya udah disiapkan, silakan di absen di GCR. Kadang-kadang nggak ada sama sekali masalah. Halo? Nggak ada yang ditanyakan? Dan ada yang ditanyakan? Halo? Ada? Oke, kalau nggak ada, coba Abi punya soal ini. Ini soal tentang bersamaan. Ini soal PK.
Ini soalnya terlihat nggak di layar Anda? Besok silakan. Ada yang mau merespon soal api? Alhamdulillah. Kalau enggak ya udah kita nanti diskusikan. Sudah terjawab? Ada yang jawab nggak? Itu kan udah, ini lebih. Ada yang berminat? Kenapa anak-anak nggak mau belajar? Atau gimana? Sedang mengerjakan. Yang keduanya, terjawab nomor 1. Oke. Ada yang lain? Kalau yang lain sedang mengerjakan, gimana respon? Nggak kedengar. Oke. 7 tahun lalu M. Jadi Farhan ini adalah M. Sedangkan saya singkir. Sedangkan 3 tahun yang akan datang
7 tahun yang lalu ya. Jadi 7 tahun yang lalu itu berarti kalau dibandingkan dengan sekarang berarti M kurang N kurang 7 ya. Kalau 7 tahun yang lalu berarti M kurang 7. Kemudian ini sekarang nih kita posisikan umur Farhan sekarang di 7 tahun yang lalu dia X kurang, kita anggap saja dia usianya adalah X, ini sama dengan M. Jadi kita anggap usia kalau 7 tahun yang lalu berarti M ini dianggap usia 7 tahun yang lalunya, berarti persamaannya adalah samaannya apa nih kalau 7 tahun yang lalu misalkan bersama dulu. Ini 7 tahun yang lalu, ini M, ini usianya untuk 7 tahun yang lalu. Jadi kalau misalkan M ini 7 tahun yang lalu, berarti umurnya sekarang ini berarti kan begini kalau kita buat seperti persamaan. Nah ini. Jadi umur sekarangnya itu adalah X, umur Farhan sekarang yang sekarang X ini ya. Kita anggap umur Farhan X ini adalah umur sekarang Farhan. Usia Farhan sekarang. Kita buat seperti itu. Di 7 tahun yang lalu. Kemudian sedangkan 3 tahun yang akan datang umur Karim. Kalau kita masukkan ke Karim, 3 tahun yang akan datang, ini untuk 3 tahun yang akan datang usianya adalah N. Kalau kita misalkan usia sekarang 3 tahun berarti anggap saja ini berarti N ini sama dengan 3 tahun yang akan datang Y ditambah 3. Berarti Y ini kita anggap usia Karim sekarang. Ya. Jika tahun ini merupakan 4 tahun yang lebih muda dari 2 kali umur Karim. Jadi perbandingan umur Farhan ini dia sama dengan 4 tahun lebih muda dari 2 kali. 4 tahun lebih muda berarti 2 kali umur Karim itu 4 tahun lebih muda. Nah ini dibacanya seperti ini. Maka pernyataan yang tepat, jadi kita buat kesamaan ini. X-nya sendiri adalah M sama dengan E kurang 7 kan. Berarti X-nya ini adalah M ditambah 7. Y, N sama dengan Y ditambah 3. Berarti Y-nya ini adalah N kurang 3. Nah, kalau kita masukkan, maka ini kan kita dapatkan hasilnya adalah X-nya kita ganti dengan M tambah 7. Sama dengan 2 kali Y-nya kita ganti dengan N kurang 3. Y kurang 4. Berarti M tambah 7 sama dengan 2N. Dan tulisannya 2N minus 6 minus 4. Berarti di sini M kurang 2N sama dengan min 17. Atau didapat 2N kurang M sama dengan 17. Ini dapat nggak? Ini jawabannya adalah ada. B jawabannya. Jawabannya adalah B. Jadi kita memisahkan umur Farhan sekarang itu X. Jadi kalau 7 tahun yang lalu berarti E kurang 7 itu sama dengan M. Umur Karim itu Y misalkan sekarang. Jadi kalau 3 tahun yang akan datang Y tambah 3.
Nah, buat persamaan yang dari soal ini kan begini persamaannya. Dari sini mulainya kan. Tinggal substitusikan saja dalam M dan N. Itu hasilnya. Jadi jawabannya adalah B. Gimana anak-anak? Bisa dimengerti yang ini? Nah, yang lain? Tanggapannya yang lain? Nggak ada suaranya yang lain? Paham, Pi. Oke. Kita lanjut soal yang berikutnya. Yang ini. Silakan. Nah, ini mengenai geometri ini. Sorry. Silakan. Mau cari soal. Sudah ada hasilnya yang lain? Dua dan 4. Oke, kita coba ya. Ke yang lain dulu, Habib berkasih kesempatan yang lain udah. Dua dan 4. Ada yang lain selain itu? Selain 2 dan 4, ada yang lain? Nggak ada lagi yang lain? Tanya jawabannya. Pilihannya. Sama dengan itu 2 dan 4. Dua dan 4 jawabannya. Ya, jawabannya 2 dan 4. Oke, kita lihat. Sudut BEC atau kita pahami dulu sudut BOC ini sama dengan sudut pusat ya. Ini sudut BOC ini disebut dengan sudut pusat. Nah ini adalah sudut pusat ini.
Sudut pusat itu sudut yang titik sudutnya itu berada pada pusat lingkaran BOC. Nah, sekarang kita perhatikan sudut 40 derajat BOC-nya 80 derajat. Jadi 40 derajat ini sebenarnya sudut keliling. Sudut keliling. Nah, sudut keliling yang menghadapi busur yang sama. Ya. Jadi sudut keliling pada sudut. Nah, ini. Ini sudut keliling. Yaitu jadi EC. BC ini adalah sudut keliling menghadapi busur yang sama. Ini titik pusatnya. Ini titik kelilingnya. Ya, titik keliling titik berada pada keliling lingkaran, maka sudut keliling. Nah, ini sudut keliling dan ini adalah sudut pusat. Karena menghadap pada busur yang sama, jadi kita pahami bahwa sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling. 2 kali dengan sudut keliling. Ya, sudut pusat itu. Jadi kalau misalkan sudut pusatnya adalah sudut BOC, maka ini sama saja dengan 2 kali sudut BEC. Jadi kalau sudut kelilingnya adalah 80 derajat, sudut pusat 80 derajat, maka otomatis sudut BC ini kan 80 derajat diketahui, maka sudut BC-nya adalah 2 kali 40 derajat. Sehingga 40 derajat ini sama dengan sudut BC, tidak lebih besar. Karena yang diharapkan sudutnya besarnya lebih ya. Maka ini bukan jawabannya. Karena BEC ini adalah sama dengan sudut keliling dari sudut BOC ini. Ya, jadi kita jawab satu salah. Yang kedua, COD, berarti COD itu sudut yang ini. Kalau sudut BOC-nya kita ketahui 80 derajat, maka sudut COD-nya yang berarti yang ini, maka kita dapatkan adalah 180 dikurang 80. Ini sama dengan 100 derajat. Jadi ketahuan sekali bahwa sudut COD itu sama dengan 100 derajat. Nah, 100 derajat jelas dia lebih besar daripada 40 derajat. Maka jawabannya yang dapat COD. Ya. Apakah 2 saja? Sebenarnya kita sudah bisa lihat 2 benar, 2 benar otomatis 4 juga pasti benar. Ya, jadi ini salah ini. Jadi jawabannya adalah C. Nah, jawabannya adalah C, 2 dan 4. Atau kalau kita uji menghadap busur yang sama tadi ya, maka di sini CAD, sudut CAD. Sudut CAD itu adalah setengah daripada sudut COD karena ada sudut keliling. Setengah daripada sudut COD. Itu kita dapatkan setengah dikali 100. Maka ini sama saja dengan 50 derajat. Nah, 50 derajat ini juga lebih besar daripada 40 derajat. Jadi sudut CAD lebih besar daripada 40 derajat. Ya benar kan CAD. Itu jawabannya adalah 2 dan 4. Paham yang ini? Oke. Jadi soal ada atau dari Anda soalnya? Silakan. Punya soal yang lain dari Anda? Silakan. Anda punya soal? Tolong. Saya disampaikan. Ada soal? Kalau nggak ada, saya punya soal yang lain. Nah, ini sekarang soal ini sih. Apa jawabannya? Silakan pilih jawaban Anda.
Jawabannya 105. Oke, kita cek ya. Yang lain? Kalau yang lain? (105). Kita cek. Bentar ya, saya nggak bisa gitu. (105). Pemohon memiliki jumlah sapi. Jika ia memasukkan 5 ekor sapi, misalkan jumlah sapinya itu N atau X saja. Sejumlah sapinya, misalkan jumlah sapi, sebut saja N ya. Jika ia memasukkan 5 ekor sapi ke dalam setiap kandang, maka jumlah kandang misalkan ini adalah X misalnya. Maka jumlah kandang dibutuhkan 6 lebih banyak dibandingkan apabila setiap kandang diisi 7 ekor. Yang sapi Pak Momon adalah Pak Momon memiliki sejumlah sapi. Ia memasukkan 5 ekor sapi ke dalam setiap kandang. Jadi setiap kandang pasangannya apa? 5 ekor sapi ya. Tergantung sapi, tergantung kandangnya nih. Ya, berarti kalau kita buat persamaan, jika ia memasukkan 5 ekor sapi ke dalam setiap kandang, maka pasangannya, persamaannya gimana kalau dibentuk dalam ya X per N, benar ya. Jadi X itu banyak kandang, di setiap kandang itu terdiri dari 5. Oke. Kata N ya. X per N, karena dia banyak kandang dibagi nih. Oke. N. Terus berikutnya ini persamaan. Lanjut, ini siapa yang jawab nih? Rid ya? Rid? Halo? Oke, Rid. Lanjutkan, Rid. Jawaban kamu 105. Oke. Coba apa uraiannya? Ya, benar. Jadi dapat X per 5 terus? Yang mana ditambah 6-nya? Berarti ini. Oke, terlanjutkan gimana? Persamaannya aja. Persamaannya. Jadi kalau kamu bentuk persamaan untuk mendapatkan X-nya bagaimana ini? Coba diuraikan, bisa nggak? Pendaruhnya sama dengan atau apa ini bentuknya? X sama dengan, oke. Terus apa? X per? Nah, ya X per 7 ditambah 6. Yang ditanyakan adalah mana nih?
Nah, 35. Ini X ini menyatakan apa, Pak? Jumlah sapi atau jumlah kandang? Ya, jumlah kandang ya. Jadi X per 35, berarti di sini X, jadi 7X sama dengan 5X. 35 kali 6 ya. Berapa? 35 kali 6 berapa? 210. Nah, maka ketemu di sini 2X sama dengan 210. Berarti X-nya iya 105. Ini kandangnya ini. Ini tapi kandangnya ini, lihat. Ini kan menyatakan kandang. Ini baru kandangnya. Kan X menyatakan kandang, datanya kan apa? Banyak sapi total ditanyakan. Benar nggak jawabannya? 105 ini sebagai kandang. Kan jumlah kandang. Yang ditanya jumlah sapi. Kira-kira terbalik nggak nih? Sudah benar. Tiap kandang itu banyak sapi, Pak Momon adalah. Nah, kalau kita misalkan di sini jumlah kandangnya adalah X, jumlah sapinya N, berarti X itu sebagai kandang berarti, bukan sapinya. Jawaban jika yang oke. Memiliki sejumlah sapi yang memasukkan 5 ekor sapi. Coba di variabelnya dibalik. Harusnya apa? Ya. Jadi kita yang ini aja mau dibalik ini, dibalik pemisalannya aja. Yang ini dibalik, boleh. Jadi ini X. Tadi Abi memisalkan ini. X ini N. Nah, baru gitu. Ya benar ya. Jadi perbandingannya sapi ini tergantung dari jumlah kandang. Kalau ini dibagi berarti ini artinya N per X ya. Jadi semuanya berubah. Nah. Ya, ya. Jadi apa ya? Angka saja. Jadi ini tidak bisa menyatakan banyak kandang kita menentukan. Nah, jadi ini jadi bab persamaan seperti ini. Ya, ini jumlah kandang yang dihilangkan. Karena setiap kandang itu kan terdiri ada kandang. Ya kalau kita ulas nih, ya. Jika ia memasukkan 5 ekor sapi ke dalam setiap kandang, 5 ekor sapi ke dalam setiap, maka jumlah kandang dibutuhkan adalah 6 lebih banyak dibandingkan apabila iya. Jadi dia akan sama dengan jika setiap kandang dimasukkan 5 ekor sapi, ya, maka ini sama saja setiap kandang dimasukkan 7 ekor sapi lebih banyak 6. Nah, katakan seperti itu. Nah, jadi persamaan ini yang intinya. Kita nggak usah menggunakan pemisalan kandangnya. Kita langsung menggunakan dengan banyak sapi yang dimasukkan. Ya, jadi jawabannya benar. Oke. Soal berikutnya. Nah, yang jadi ini hanya sekedar pemisalan ya.
Jadi baiknya kandang nggak usah dimisalkan. Yang ini silakan. Berapa hasilnya yang udah? Yang D bukan B. Ya, coba kita cek. Apa jawabannya? Yang D. Iya, 21. Jadi A pangkat B. Nah ini kan kalau kita tarik ini menjadi sama dengan A pangkat B. Ini sama dengan 2 kali apa? 2 pangkat 19. Ini sama saja dengan 2 pangkat 1 dikurang 1. Maka ketemunya 2 pangkat 19 kali 1 ya. Sifat eksponen aja. Ini A pangkat B. A pangkat B-nya adalah 2 pangkat 19. A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 19. Jadi kalau kita jumlahkan A tambah B, 2 tambah 19 sama dengan 21. Jadi jawabannya D. Benar. Nah, berikutnya. Tahu kalian punya soal nggak? Ada punya soal? Kan. Hari ini ada bimbel ini nggak kalian? Bimbel api. Hari ini. Oh, saintek 1 ya. Ada yang masuk saintek 1 di sini? 2, 3? Oh, ya. Oke. Silakan nih. Ani telah mengikuti tes matematika sebanyak n kali. Pada tes berikutnya ia memperoleh nilai 83. Sehingga nilai rata-ratanya 80. Tapi jika nilai tes tersebut adalah 67, maka nilai rata-rata Ani adalah 76. Berapa nilai N-nya? Nilai Ani. Nilai N. Berapa kali maksudnya? Bilang belum beres aja. Oh, silakan. Jawabannya B. Yang lain? Nah, ini mengenai rata-rata. Coba uraikan. Coba. Silakan yang jawab tadi. Rata-rata itu kan sama dengan ya jumlah nilai. Kalau jumlah nilai itu begini, misalkan sigma ya. I sama dengan 1. Saya buat rumus kan begini, rata-rata itu adalah jumlah nilai. Sigma I sama dengan 1 sampai dengan N ya. XI ya. XI dibagi dengan N
Ini banyak. Oke. Saya uraikan. Silakan. Sebut saja L83 itu sebagai nilai rata-rata yang pertama misalkan. Bisa nggak? Halo? Tadi siapa yang jawab nih? Coba. Misalkan apa gimana? Coba. Orang yang tahu gimana? Nah, ya 80. Nah, ya. Ya, jadi 80 sama dengan gitu. X ditambah 83. Dibagi? Apa? N plus 1. Terus berikutnya. Ya. Enggak mau saja persamaan 1. Yang keduanya gimana nih? Ada lagi nggak persamaan kedua? 6. Terus X ditambah 67 per N plus 1 juga. Oke. Yang kedua, gitu ya. Ini berarti kalau kita buat N plus 1-nya ini bisa ingin eliminir X misalkan. Jadi X sama dengan 80 dikali N tambah 1 dikurang 83. Masukkan ke sini. Berarti di sini kan X sama dengan 76 kali N tambah 1 dikurang 67. Sama-sama X nih, substitusikan saja. Ini ganti X-nya 80, N tambah 1, ini 83, sama dengan 76, N tambah 1, min 67. Nanti ke sini, N tambah 1-nya menjadikan dia variabel lah. Jadi 80 kurang 76, 4. 4N tambah 1, ini nanti ketemunya 67, minus 67 ditambah 83. Ini ketemunya adalah 6. Ya, atau gimana? Salah? Coba cek. Halo? Halo? Benar nggak begini persamaannya? Oke. Kok 6, 26 ini. 16, sorry. Ini 16. Ini adalah 16. Oke, N tambah 1, ini bisa N tambah 1 sama dengan 16,4. Berarti N sama dengan 3. Tadi jawabannya apa kamu? 3 ya? Benar, itu persamaannya seperti itu. Jadi kita bisa membuat persamaannya ya, dengan menggunakan rumus rata-rata. Ya, jawabannya benar, N sama dengan 3. Jadi kuncinya di persamaan. Jadi belum tentu semua orang itu kadang bisa menerjemahkan kalimat matematika dalam bentuk persamaan. Kalau dapat persamaan sih gampang. Rata-rata tuh dia punya dua variabel, yaitu sebagai jumlah dan sebagai banyak ya. Banyak melakukan berapa kali ya gitu. Silakan, ada soal yang lain nggak dari kalian? Masih belum ada?
Oke, kalau nggak ada diambil lagi, coba cari lagi. Ini teori. Nah, ini prinsip teori ini. Nah, ini silakan apa jawabannya. Jika X dan Y bilangan bulat positif dengan X merupakan faktor dari 10 dan Y merupakan faktor dari 12. Semua bilangan berikut bisa menjadi nilai dari XY. Jika X dan Y bilangan bulat positif dan dengan X merupakan faktor dari 10 dan Y merupakan faktor dari 12. Semua bilangan berikut bisa menjadi nilai dari XY. Faktor dari 10 apa saja? Faktor dari 10 apa saja? Apa faktor 10? Iya, benar. Ini faktor 10 itu adalah 1, 2, 5, 10. Faktor dari 12? Iya, benar. Oke, ini sebagai X dan ini sebagai Y. Semua bilangan berikut bisa menjadi nilai dari XY. Perkalian faktornya berarti ya. Satu, ya perkalian XY ya. Kalau 4, kecuali ya, dijawab kecuali. Kalau 4 bisa kan juga ya. 15? Iya bisa. 36 nggak bisa ya. Bisa nggak 36? Kecuali 36 ya? Nggak bisa, berarti kecuali 36. Jadi jawabannya ini. Ya, tinggal kita kali-kalikan saja ya. Jadi kalau pilihan 1 kan ketemunya faktor 1 kali 1. Kan ini XY, ini faktornya XY. Kalau 4 itu kita ketemu faktornya 2 dengan 2. Di sini X, di sini Y-nya ya. Nah, bisa seperti itu. Kalau 15, ini ketemunya dia 5 dengan 3. Kalau 40, ini ketemunya adalah 10 dengan 4. Tapi kalau 36 nggak ada. 36 tidak ada pasangannya. 1 kali 36 nggak ada, 2 kali 18 nggak ada, 5 kali nggak bisa, genap 10 nggak bisa. Jawabannya adalah hanya. Oke ya. Paham ya ini? Soal berikutnya. Soal berikutnya. Saya sebenarnya nunggu soal dari kalian sih, kalau apa sih pengennya nggak dari Api. Dari kalian responnya kurang, soalnya malah ditanyakan. Kalau ada di minat sih sebenarnya Api lebih senang ke minat. Lebih luas dia cakupannya. Jadi mau nanyakan apa aja, banyak sebenarnya bahan di minat yang bertanyakan. Adalah himpunan A, jika silakan.
boleh menjawab yang tadi pertanyaan tadi, tapi tidak dalam konteks, tidak dalam audio ya, jadi hanya bisa ngechat. Makasih. Oke, ini jawabannya apa? C jawabannya. Silakan apa penjelasannya? Kalau C, himpunan A jika X menyatakan jumlah dari 3 bilangan lainnya. Jumlah dari 3 bilangan lainnya. Jadi kalau jumlah dari 3 bilangan lainnya berarti 6 tambah 9 tambah 14. Berapa jumlahnya? 29. Jadi A ini sebenarnya himpunannya adalah 6, 9, 14, 29. Berapa jangkauan A? Apa jangkauan itu? Jangkauan data apa? Ya, nilai terbesar dengan terkecil. Semua sederhana sekali. Jawabannya adalah 23. Jadi C jawabannya. Ya. Oke, benar. Ada soal yang lain? Silakan. Saya belum ngecek siapa tahu ada yang ngirim. Ada nggak yang ngirim soal? Nggak ada yang ngirim soal. Ada yang punya soal nggak? Dari api aja nih. Nggak ada yang lain? Ada juga ya. Nih, ya. Silakan tuh. Mulainya dari 10 ya. Saya lihat sekali. Mulainya dari 8 ya. Silakan. Apa jawabannya? Jadi di sini perbandingan antara median, modus, dan rata-rata ya. Modus, median, dan rata-rata ya. Rata-ratanya seperti itu. Mana yang benar? Yang D. Cek. Yang paling mudah melihat modus ya. Tidak perlu dihitung lagi. Modusnya adalah M. Berapa M-nya modusnya? 13 ya, benar. Kemudian median. Median itu sebagai N. Tengah-tengah istilah diurutkan ya. Ini sudah diurutkan ya. Datanya ada berapa data nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi mediannya antara ini ya. Ini median di sini ya. Kan? Median, benar? Ya, jadi sama dengan mediannya didapat 15 ditambah 17 bagi 2 berapa? 16. Berarti dapat N-nya 16. Rata-rata yang dimisalkan sebagai O di sini. Maka dijumlahkan 8 ditambah 10, 14-nya 2 kali 14, 17-nya 3 kali 17, ditambah 18, ditambah 20, dibagi 10.
Ya, hasilnya adalah berapa rata-ratanya? 150 per 10 akan di 15. Jadi kalau kita bandingkan di sini M kan turutannya 17, 16, 15. Ini lebih dari. Maka ketemunya adalah M lebih dari N lebih dari O. Mana jawabannya benar? Nah, atau dibalik ya. Benar gak seperti ini? Ini berarti sama dengan ini ya. D sama juga. Hah? Oh ya benar yang D ya. Bukan yang E. Jawabannya adalah yang D. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Oke. Tapi nggak tahu yang lain suaranya mana ya. Suaranya satu orang kelihatan. Nggak apa, mudah-mudahan yang nyimak. Soal berikutnya masih ada sisa waktu. Cari soal yang lainnya. Jika R dan S merupakan bilangan bulat positif, R merupakan kelipatan dari 3 dan S kelipatan dari 6, maka RS harusnya kelipatan dari berapa? Jadi R harus mendapatkan kelipatan, S mendapatkan kelipatan berapa? Silakan. Sembilan bukan, Pi? Ya? 9. Coba kita cek. Tinggal mengalihkan saja. Kalau misalkan R ini kelipatan 3, ya sebut saja dia 3 kali M. Bisa seperti itu. M-nya bulannya. Kalau S ini kelipatan 6, berarti 6N gitu ya. Nah, 6N ini kan kita bisa mereka menjadi 3 kali 2N kan gitu ya. Nanti kalau RS berarti RS ini sama dengan kita dapatkan 3M, nah dikalikan dengan 2 ke 3 kali 2N gitu ya, seperti ini. Nanti kita dapatkan 9. Nah, perkalian di sini M 2MN. Ya. Jadi ini kalau ini kan bilangan bulat semua, digenap ini. Bilangan bulat. Nah, ini berarti kalau kita dapatkan di kelipatan 9. Jadi M berapapun maka bisa dibagi 9. Kelipatan 9 itu jawabannya.
Atau kelipatan 18 ya, kelipatan 18, kelipatan 9 juga. J. Oke, anak sekalian, itu yang bisa Abi sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Absen bisa dilihat di GCR ya. Jadwalnya harusnya sampai jam 9. 9.30 ya. 9.30. Sampai dengan 9.30. Nggak apa-apa untuk sisa waktu 30 menit. Tapi potong saja. Kecuali ada yang ditanyakan. Kecuali ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Ada lagi? Oke ya. Kalau nggak ada, cukup fokusnya pertemuan kita kali ini. Absen di GCR ya. Harusnya absen ada di GCR. Tapi ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya apa ya? Ya, dengan yang jadwal TP apa? Sekarang sentek berapa jadwalnya? Kalau di ABI PK sentek 1 jam ke berapa ya? Setelah itu ya, jam kedua ya. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh.